pemeriksaan sklera. Nggak ada jepitannya sama aja. Sudah jepitannya hari ini. Ini jadi kalau digini jepitannya hilang. Gak ada loh, nyangkut di Tapi sini. saya dengar kok ya, kan nggak usah pakai mic juga dengar ya. Untuk melihat. Iya. Tadi kayak di sini. Oh, ada revisi lagi berarti. Oke, sklera. Pertama, sklera itu adalah lapisan putih, ya, lapisan putih bening yang melapisi konjungtiva putih. Normalnya memang dia bening, putih. Kemudian pada keadaan di mana dijumpai peningkatan bilirubin, maka kita akan bisa menjumpai skleranya itu berwarna kuning. Nah, khas untuk satu keadaan di mana dominan kelainannya adalah di hepar, maka kuningnya itu berwarna seperti oranye. Tapi kalau dia nanti ke empedu, maka dia berwarna kehijauan. Dan itu diagnosanya berbeda. Kalau dia kuning oranye, itu lebih sering dia ke arah hepatitis. Sedangkan kalau dia kehijauan, itu sudah satu obstruktif. Obstruktif jaundice. Itu berwarna nanti kehijauan. Nah, pemeriksaan laboratorium nanti akan sangat mendukung untuk menentukan apakah kelainan itu dijumpainya di hepar atau di post hepar. Jadi untuk pemeriksaan sklera, pasien kita minta untuk melihat ke bawah. Coba seringnya itu kita suruh untuk melihat tangan kita, tangan saya. Kemudian kita akan melihat apakah dijumpai perubahan warna pada sklera. Itu untuk melihat satu terus atau nanti ke arah jaundice. Nah, kemudian setelah melihat mata, yang lain yang perlu dilihat adalah kalau pada kelainan dijumpainya peningkatan pada vena porta, kita bisa mencari adanya spider nevi. Spider nevi kita lihat terutama di pektoral, tidak ada. Oke, ini. Dia namanya spider ya, jadi berbentuk seperti kaki laba-laba. Dia berbentuk bintik-bintik merah, ya. Kemudian ditekan, dia akan hilang. Kemudian ketika kita lepas dia mekar, ya. Memang ini agak relatif jarang dijumpai. Ya. Kemudian bisa juga untuk keadaan pada mereka dengan sirosis, di mana estrogennya meningkat, akan dijumpai keadaan nanti ginekomastia, ya. Mana payudaranya itu pada laki-laki akan berubah seperti payudara pada wanita. Itu inspeksinya. Begitu juga kita inspeksi pada abdomen. Nah, inspeksi pada abdomen kalau kita bicara asites, maka ingat asites adalah cairan di rongga peritoneum. Namanya cairan, dia akan mencari tempat yang rendah. Sehingga pada keadaan asites kita akan melihat perutnya membesar secara simetris. Jadi sisi kanan dan sisi kirinya akan sisi kanan dan kirinya itu akan sama. Ini nanti akan membedakan pada kasus di mana dijumpai hepatomegali. Kalau hepatomegali kita akan jumpai nanti pembengkakan hanya, ini cara inspeksi, hanya pada satu sisi. Jadi hepar dia akan mengisi pada lobus kanan, maka kita akan lihat nanti lobus kanan menjadi lebih besar. Begitu juga misalnya pada kasus limpanya yang membesar, splenomegali. Splenomegali kita akan lihat nanti dia membesarnya itu tidak simetris. Itu nanti membedakan apakah dia asites atau tidak. Jadi kalau asites dia membesarnya simetris. Kemudian kita juga bisa melihat keadaan di mana dijumpai collateral vein. Ya, venanya itu nampak. Itu juga pada kasus yang sering dijumpai pada sirosis, nampak bayangan venanya itu nampak dengan jelas. Malahan pada beberapa kasus itu nampak seperti gambaran mahkota ratu, itu yang disebut dengan caput medusae.
Itu pasnya memang di sekitar umbilikus. Itu untuk inspeksinya. Kemudian kalau pada palpasi kalau kita palpasi untuk meraba hati, ingat hepa kan kita bagi itu dua lobus ya, lobus kanan dan lobus kiri. Walaupun sebetulnya hepa itu 4 ya lobusnya ya. Ya ini kan ada dokter Irfan, anatomi 4 ya dokter Irfan ya, lobus hepa ya. Tapi kalau untuk merabanya kita membaginya hanya lobus yang kanan dan kiri. Yang dua belakang ya, caudatus dengan quadratus ya. Jadi dalam untuk meraba hepa kita akan minta pasiennya untuk menekuk kedua kakinya. Ini tujuannya adalah supaya otot abdomen ini menjadi rileks, jadi lebih mudah kita merabanya. Nah, perabaan di sini paling sulit adalah kalau pasiennya geli, itu paling susah, ya. Apalagi yang gelinya luar biasa, yang nengok tangan aja udah dia advance, belum tangan kita nyampe, itu memang udah sulit kalau itu ya. Memang ada yang menggunakan 2 tangan, tapi kalau yang udah berat kali memang nggak bisa ya. Kamu nggak beli ya? Oke, jadi kita minta dia mengumpulkan kakinya, ya. Kemudian kita meraba. Untuk lobus kanan kita akan mulai pada daerah sias kanan. Bentuknya adalah kita meraba tangan kiri kita di bagian bawah di belakang, ya. Nah, tangan kanan kita ambil sisi lateral dari jari telunjuk, menekan ke bawah sambil mencongkel. Jadi itulah pelan-pelan kita lakukan perabaannya. Kita hitung. Sewaktu kita menekan, maka kita minta pasiennya untuk menarik nafasnya. Tarik nafasnya Pak, buang. Tarik nafasnya, buang. Itu yang kita lakukan sambil pelan-pelan tangan kita terus naik ke atas. Sampai nanti di mana ketika dia menarik nafas, maka secara anatomi diafragma mengembang, maka hepa akan terdorong. Nah, kalau kita menjumpai adanya massa ketika itu di area hepa, maka kita langsung menentukan ini deskripsi massa. Deskripsi massanya, kalau kita jumpai massanya sewaktu kita menarik nafas seperti ini, maka kita langsung mengukur dari berapa senti dia dari bawah arcus costa. Itu untuk lobus kanan. Kemudian tepinya bagaimana, permukaannya bagaimana, dijumpai apa tidak fluktuasi, dijumpai apa tidak nyeri tekan, maka itu adalah satu deskripsi massanya. Itu untuk lobus kanan hepa. Sedangkan lobus kiri kita merabanya mulai dari suprapubis naik ke atas melewati umbilikus sampai nanti di processus siculatus. Nah, itu untuk membedakan apakah dia pembesarannya dijumpai pada lobus kanan atau dijumpai pada lobus kiri. Pada keadaan di mana kita jumpai abses hati, maka kita akan jumpai fluktuasi, ya. Jadi ketika kita lakukan fluktuasi, memang itu sangat sulit. Kembali ingatkan kepada anak-anak kita, kalau nanti settingan pasien sebenarnya ketika nyeri jangan ditekan-tekan terus, ya. Apalagi abses hati. Itu nyerinya luar biasa kan, bisul ya. Jangan nanti sakit pak ya. Nah, kasus nanti jadinya ya. Ya boleh. Itu untuk perabaan pada hepa. Ada pertanyaan? Kalau settingan posisi mungkin memang harus gitu ya dokter Iqbal. Karena kalau dia ngetesnya semua dari awal lagi mungkin, karena kan settingan posisi itu kan memang pemeriksaan fisik yang sesuai. Kalau memang misalnya kasus saya ankle sprain gitu ya, kan disuruh juga memang from head to toe
dari kepala sampai kaki. Ya kan nggak mestilah dia periksa satu-satu lagi sampai ke kaki, habis waktunya nanti gitu ya. Karena dia masih terkilir lah ya kemarin kasusnya. Tapi memang diminta from head to toe itu diminta gitu. Jadi ya di abdomen ya dia periksa ya langsung kita bilangin jawabannya apa. Tapi mungkin kalau kasusnya yang itu memang kasus khusus abdomen, ya saya rasa memang akan diminta pemeriksaan fisiknya yang sesuai. Mungkin itu kalau apanya ya. Karena kalau ketika mereka nanti skill lab kan settingan abdomen ya, mereka akan lakukan perabaan seperti yang dianjurkan. Oke. Ngada kita akan pindah ke sprint. Kalau sprint tetap juga posisinya sama. Nah, pada perabaan sprint, pembesaran sprint kita bagi ada dua. Satu dia dari arcus costa, perpotongan dengan mid clavicularis sinistra, kita tarik garis ke sias kanan, nanti melewati umbilicus, itu yang kita sebut dengan garis Schaffner S1 sampai S8, di mana S4-nya itu adalah di umbilicus. Nah, yang lainnya itu dihitung-hitung, dikira-kira ya, nggak ada itu S1-nya 1 cm dari ini, nggak ada ya, jadi itu subjektif sekali. Sama juga pasien kita suruh untuk tarik nafas, kita awal dari sias di miring sampai di mana kita nanti akan berada masa. Sedangkan kalau dari sias kiri dari arcus costa kiri ke sias kiri kita bagi menjadi garisnya itu Hackett ada yang membaginya 4, ada yang membaginya 5 ya, tergantung dari ilmunya, tapi kebanyakan memang 4 ya. Nanti ditarik garis sudah sama pelan-pelan itu. Kalau dijumpai massa kita akan deskripsi massanya. Splenomegali bukan hanya milik gastro, tapi pada kasus lebih sering kita jumpai kelainan hematologi. Itu lebih sering kita jumpai splenomegali yang masif, apalagi pada kasus thalassemia. Itu splenomegalinya sangat masif. Oke, mungkin itu untuk palpasi. Kemudian kalau pada asites, palpasinya kita akan meraba, namanya nanti adalah tes undulasi. Undulasi itu ketika itu kan untuk melihat cairan ya. Jadi kita minta si pasiennya untuk meletakkan tangannya. Kau sekolah warna santai aja ya. Nah, diletakkan seperti ini ya. Boleh juga ini pun boleh, mana yang enak ya. Pokoknya gini sih sebetulnya ya. Cuman kan kalau ada 2 orang kan enak ya. Dia ada 2 orang ya. Jadi yang gimana enaknya aja itu sih tujuannya menekan supaya kan ada udara, ada air tuh. Jadi udaranya itu ketekan sehingga dia yang kita pukul nanti memang betul air gitu. Bukan udara lagi yang kita pukul. Makanya dia menekan. Kemudian kita pukul dari sebelah yang kanan boleh, yang kiri boleh. Cuman karena kita diajari berdiri sebelah kanan, maka kita pukul dari sisi kanannya. Kemudian kita akan terasa nanti getaran air sampai ke tangan sebelah kiri, ya. Tapi itu tidak terjadi pada asites masif, ya. Karena kalau asites masif kita pukul terus pun dia nggak ada karena udah masif ya. Dia hanya yang asites yang tidak masif lah ya, nggak tahu kalau batasan sisinya ya. Nah itu untuk perkusi pada asites, palpasi pada asites. Kemudian kita akan masuk perkusi. Kalau perkusi pada asites adalah kita jumpai keadaan yang disebut dengan shifting dullness atau peka beralih. Maka dasarnya sama, air akan menempati tempat yang rendah, kita perkusi. Maka pertama yang kita dengar itu adalah timpani. Kemudian pelan-pelan kita tarik tangan kita ke bawah sampai kita perkusi. Titik di mana terjadi perubahan antara air, udara dan air, maka itu menjadi bedah. Nah, ketika dia bedah, kita tandai titiknya, kemudian kita minta pasien untuk berbaring ke arah yang berlawanan. Yuk, baringnya ke sana. Pelan-pelan. Pelan-pelan, oke. Ya, ke bawah. Nah, setelah ini kita perkusi, maka yang tadinya bedah akan beralih lagi menjadi timpani. Nah, itu adalah shifting dullness. Ini kompetensi yang wajib mahasiswa.
Kemudian untuk perkusi adalah dijumpainya double sound. Double sound ini juga sih sangat sulit. Titiknya sih sama dengan titik di mana shifting balance tadi terjadi. Ya, kita tekuk, kemudian kita tekan 2 kali terus. Mungkin itu. Ya, belum. Ya di sini udah ya. Oke, kemudian kita masuk ke appendicitis. Appendicitis ini saya minta mohon perhatian jujur. Seringkali kecolongan dokter umumnya. Kenapa ya? Saya di rumah sakit kok seringkali dokter umum kecolongan gitu ya. Appendicitis ya. Jawabannya selalu kolik abdomen. Kalau saya tengok ternyata appendix ya. Apa ya? Oke. Pertama untuk appendix, ilmu yang saya dapat dari Bang Asrul bedah digestif, dia selalu bilang kalau appendix itu ada mualnya. Appendix itu ada mual, ada muntah. Kalau dia nggak ada mual, nggak ada muntah, dia di appendix turun. Tapi jangan tanya sama saya jalan ceritanya. Tapi memang saya berapa kali sekarang ini menjadikan itu menjadi satu pedoman jujur. Kalau saya jumpai pasien yang jadi perut kanan, saya akan tanya ada nggak mual muntahnya. Kalau ada mual muntahnya, rata-rata memang betul satu appendicitis. Ya, jadi kalau dia apa ya, textbooknya itu nyeri perutnya dari ulu hati kemudian menjalar ke bawah ya. Tapi pasien sekarang betul-betul udah nggak textbook lagi. Ya, udah nggak textbook lagi. Pasien saya kemarin kreatinin 20, umur 28 tahun, nggak ada apa-apa. Cuman keluarnya cuma pucat sama mual. Saya konsul ke Prof Harun. Udah nggak textbook lagi di Prof, saya bilang kreatinin 20, cuman keluar mual sama pucat. Sudah cuci darah nggak mau. Nggak ada apa-apa. Cuma mual pucat aja nggak boleh cuci darah. Oke. Kalau appendix kita akan mengenal titiknya ya. Yang paling penting adalah titiknya, titik McBurney, yaitu kita ambil sias kanan, kemudian ambil umbilikus, tarik garis, maka dia sepertiga lateral. Sepertiga lateral artinya sih sepertiga yang dekatnya itu lebih dekat ke arah umbilikusnya. Nah, kita tekan di situ, maka dia akan terasa lebih nyeri di arah siasnya. Ke bawah ya, sorry. Ya, kita tekan dia akan nyeri. Ya, itu adalah McBurney. Nama lainnya adalah nyeri tekan. Kemudian nyeri itu secara bertahap akan berkurang. Maka kita akan minta pasiennya, Bapak, nanti saya akan tarik tangan saya. Ketika saya tarik tangan saya, terasa lagi nggak nyerinya? Kita tarik dengan cepat dan kita tanya gimana Pak? Kalau dia jumpai nyeri, maka itu yang disebut dengan nyeri lepas atau nama lainnya adalah lambek ya, selesai. Jadi titiknya kita tarik. Nah kemudian ada satu lagi yang kita kenal dengan nyeri alih. Nyeri alih itu kita tekan di sebelah kiri, nyeri dia di sebelah kanan. Itu yang kita sebut dengan opposing side. Dan nyeri alih itu adalah satu tanda akut appendix. Itu nggak ada cerita kalau kata teman dokter bedah buka saat itu juga, karena kalau tidak dikhawatirkan perforasi. Karena luar biasa ditekan kiri sakit kanannya ya karena jalan dia dari kolon descendent ke transversum ke ascendent ya, sehingga dia jadi seperti itu. Itu yang khas sekali. Baru tambahan nanti ada yang swasine, kita tahan tangan di pahanya, tarik ke atas, ada obturator yang kita miring-miringin ya. Jadi beberapa kali sih ada ya. Atau terbalik ya. Yang obturator kan yang di tekan di arah miringin dia akan terasa nyeri. Tapi psoas dan obturator itu tergantung kepada lokasi appendix. Ya, kalau appendixnya dia yang ke samping nggak dijumpai, tapi nanti baca teori lagi. Jadi tergantung pada di mana lokasi. Mungkin itu untuk appendix. Tapi yang paling utama itu memang McBurney. Itu yang paling utama harus diketahui adanya McBurney. Dan apakah harus demam pasiennya? Awalnya biasanya demam. Ya. Tapi pada saat nyeri itu bisa diubah nggak jadi demam lagi. Kemudian
Kolesistitis adalah peradangan pada empedu, pada kandung empedunya. Itu kita jumpai nanti tanda khas di situ adalah purpicide. Purpicide itu kita tekan di daerah regio abdomen kanan atas. Kemudian kita suruh pasiennya untuk menarik napas. Nah, pada saat dia menarik napas, nyerinya itu bertambah. Jadi kalau secara teorinya itu berhenti dia narik napas karena nyeri. Karena ketika dia narik napas, diafragma mengembang, vesika peleanya itu, kandung empedunya itu akan naik menyentuh tangan kita. Itu terasa nyeri. Jadi satu suruh tarik napas, atau yang kedua bisa juga batuk. Pasiennya kita suruh batuk, ya itu juga dia akan menekan ke atas terasa nyeri. Ya, itu untuk satu kolesistitis. Kemudian mungkin itu ya, yang lain. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, kita tutup dengan doa. Kalau untuk pemeriksaan appendicitis, apakah semuanya itu pemeriksaan wajib? Seperti swab atau perwakilan hanya beberapa pemeriksaan? Kalau yang wajib itu baik body. Itu wajib. Ya. Kalau blambek bisa dijumpai, bisa enggak. Tapi kalau back body nggak dijumpai berarti bukan appendix. Karena dari Alvarado pun memang Bukan appendix. Karena sering juga pada wanita ya, wanita pikirkan juga nanti PID, itu juga nyerinya sama seperti itu. CAT ya, itu juga sering apa tuh? Sering salah diagnosa tuh ya. CAT dengan apa tuh ya? Sering terpeleset itu ya. Kista interpelintir. Kemudian kalau pada penyakit dalam ISK juga bisa seperti itu nyeri. Ya, cuman anamnesis lebih baik insya Allah bisa. Tapi pada ISK juga baik banding nggak dijumpai. Yang lain? Yang untuk pemeriksaan tadi kan abang bilang kalau dia positif dan kemungkinan akut. Kalau misalnya dia positif pemeriksaan saja dikasih. Iya, itu jarang kali. Saya jujur ya, coaching saya itu pernah dapat itu hanya sekali waktu koas. Sekali waktu koas, tekan kiri sakit di kanan. Ya. Kronik appendix kayaknya bedah nggak pakai apa ya kemarin diagnosanya yang ada ya. Setahu mereka pakai rekal ya, rekal appendicitis ya. Tapi nggak tahu lah ya bedanya. Satu lagi appendicial mesh. Ya, appendicial mesh itu juga sama. Tapi dia nyerinya itu memang tidak sehebat, tapi terapa nanti ada masa di daerah back body ini. Ya. Oke, kalau nggak ada, ini ya. Terima kasih. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.